Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku mau bikin video house tour rumah aku yang sederhana yang udah 15 tahun aku tempatin. Dan ini merupakan video house tour di tahun 2024. Tahun kemarin 2023, 2022, 2021 aku pun udah pernah melakukan video house tour. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana perbedaannya. Nah, ini adalah versi terbaru di rumah aku. Nah, ini bagian depannya lumayan luas untuk teras depan karena posisi tanahnya itu kayak miring gitu ya teman-teman. Jadi nggak full karena kepotong sama jalan. Nah, kalau yang ini adalah teras depan. Ini merupakan teras yang sangat serbaguna. Tamu juga suka di sini. Kadang-kadang nggak masuk ke dalam rumah gitu ya teman-teman. Apalagi tamu teman-teman akrab. Mereka itu sukanya lesehan daripada duduk di kursi. Kita tengok lagi ke sebelah sini. Di sini merupakan kamar dulunya, tapi sekarang udah dijadiin ruangan yang kosong aja sih sebenarnya. Ini hanya ada komputer di sini, tempat kerja suami. Nah, waktu dulu ini pernah aku jadiin sebagai tempat jualan online. Jadi jualan online baju-baju kayak gitu, perabot-perabot. Nah, untuk stoknya aku taruh di sini. Nah, ini tembus langsung ke ruang tengah. Kita balik lagi ke ruang bagian depan. Di depan itu ada teras, ada carport, ada taman kecil juga. Jadi walaupun kecil mungil tapi tetap ada taman gitu ya teman-teman. Taman ini sangat berguna sekali. Jadi yang pertama pastinya debu-debu itu nggak langsung masuk ke rumah, tapi dihadang dulu sama tanaman yang ijo-ijo ini. Mereka itu kan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi rumah itu sejuk banget kalau ada pohon-pohonan. Kita masuk ke ruang tamu. Ruang tamu ini nggak terlalu besar, ukurannya hanya 4 kali 2,5, nggak 3 meter. Ini cuma 2,5 meter. Jadi memanjang gitu. Di sini pun nggak terlalu banyak perabotan, hanya kursi dan sedikit hiasan dinding sama pojokan gitu. Ini kita lihat dari sudut dalam keluar, posisinya seperti ini. Jadi ruang tamu terus teras. Jadi kalau ada tamu banyak, pintunya bisa dibuka. Nah, ini adalah ruang keluarga yang merupakan ruangan terbesar di rumah aku ya teman-teman. Jadi ruang tamunya kecil, dapurnya kecil, kamarnya juga nggak terlalu besar, hanya kamar utama yang lumayan besar. Kalau ruangan keluarga ini, menurut aku sih ini udah besar, udah cukup untuk keluarga aku 6 anak dan 2 orang tua, cukup lah ya. Dari ruang keluarga kita masuk ke kamar. Di sini ada yang berbeda karena aku tuh habis beli hiasan dinding yang bagus banget gitu ya teman-teman. Itu baru ditempelnya. Nah, begini kondisi kamarnya. Ini kamar ukuran 3 kali 3 meter. Jadi lumayan sempit. Jadi harus benar-benar setiap sudut itu berfungsi gitu ya teman-teman. Ini sengaja aku taruh 2 kasur di sini biar kalau misalkan anak-anak pada kumpul semua tuh bisa muat di sini. Dan sengaja aku pilih untuk spraynya itu warna putih. Jadi tidak ada warna-warni gitu kalau untuk sekarang. Nah, kalau untuk dalamnya itu adalah bed cover yang aku jadiin sebagai protektor gitu ya teman-teman. Karena protektor kasurnya belum kebeli, makanya kita pakai bed cover aja yang ada. Nah, ini dia. Di sini bisa untuk sholat 1 orang masih cukup gitu ya teman-teman. Lumayan luas sih menurut aku. Bahkan kalau berjamaah sama anak-anak ini masih cukup. Nah, kita muter lagi ke ruang keluarga. Di sini tuh ada kursi,
Dan di sini udah banyak perubahan, di antaranya dindingnya itu udah aku renovasi, jadi dibikin molding kayak gitu, kemudian catnya juga nggak aku warna-warniin. Kalau dulu tuh pertama kali bangun rumah warna-warni catnya, ada hijau, coklat gitu. Bahkan di setiap kamar itu punya tema beda-beda, ada kamar hijau, kamar pink, kamar biru, kayak gitu, ada kamar yang Tosca gitu ya teman-teman. Nah kalau yang ini adalah ruang makan yang tanpa sekat gitu, jadi blong, untuk ruang keluarga sama ruang makan disatuin. Sebenarnya kita jarang banget makan di kursi makan ini, paling di waktu-waktu tertentu. Lebih sukanya di luar juga, di dapur luar itu ada lesehan, jadi lebih suka makannya duduk sambil lesehan. Nah, kita masuk ke dapur. Sebelum masuk dapur, di sini aku taruh perabot-perabotan karena memang dapurnya itu kecil, tapi supaya terlihatnya luas. Jadi catnya warna putih dan hampir didominasi warna putih. Nah, ini adalah dapur yang pertama kali dibikin. Di sini sekarang udah nggak dipakai untuk masak lagi, kita masak di dapur yang ada di luar. Jadi rumah ini dapurnya ada 2, dapur yang dalam sama dapur yang luar. Kalau dapur yang ini sekarang aku jadiin sebagai dapur bersih, jadi tempat naro-naro perabotan aja. Nah di sebelah pojok belakang pintu, jadi aku taruhin untuk alat-alat kebersihan di situ digantungin. Karena memang mengingat ini ruangan sempit, supaya semuanya bisa berguna dan semuanya bisa tersimpan rapih. Ini untuk posisi dari arah mesin cuci ya teman-teman. Dan itu adalah pintu menuju dapur kotor atau dapur untuk masak. Nah begini kondisinya, ini dapur ukurannya lumayan kecil, tapi bisa terlihat besar, luas kalau misalkan kita bisa memadu padankan, terutama dari warna ya teman-teman. Jadi warna putih ini ngaruh banget ke ruangan, sehingga ruangan itu kelihatannya lah kayak blong gitu, kayak luas banget. Nah karena ruangan ini sempit, jadi aku naruh untuk bahan-bahan makanan di kotak-kotak ini ya. Jadi semua tersusun rapi, walaupun dengan terbatas tempat, tapi bisa menyimpan untuk 1 bulan untuk bahan-bahan makanan, untuk sabun juga sama. Nah di situ ada karung beras, belum aku taruh, belum aku masukin berasnya. Kita balik lagi dari arah dapur, ini pemandangannya ke arah ruang keluarga. Di situ ada lemari besar. Lemari besar itu adalah tempat bukunya suami yang selemari full ya teman-teman, penuh banget. Nah kalau yang ini pemandangan dari ruang makan ke dapurnya dapur bersih ya. Ini ruang makannya, di atasnya ada lampu itu mempercantik ruangan juga. Jadi kelihatannya itu kalau lampunya dinyalain itu kayak cahayanya bagus gitu ya teman-teman. Meskipun aku tuh memang nggak mau terlalu rame gitu, jadi aku lebih suka rumah yang kayak gini, yang sebenarnya nggak banyak perabotan, nggak banyak barang-barang kayak gini gitu ya teman-teman. Jadi kelihatannya itu luas. Lagi pula di rumah aku itu setiap malam, setiap habis maghrib dipakai untuk anak-anak mengaji, jadi jangan terlalu banyak barang bergeletak di bawah. Nah kalau yang ini adalah dapur kotor yang aku sebutkan tadi. Yang ini lemari perabotan, koleksi perabotan dari Tupperware kebanyakan, karena dulu aku tuh dagang Tupperware ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen punya Tupperware itu harus dagang dulu. Masya Allah, ini bonus-bonusnya. Nah kalau yang putih ini bukan Tupperware, karena memang sekarang kayaknya Tupperware udah nggak ada, udah musnah gitu ya teman-teman. Nggak tahu tuh sekarang masih ada apa enggak kalau misalkan pengen jadi member. Nah sekarang memang lebih banyak perabot-perabotan di zaman sekarang ini yang memang
yang kekinian gitu, daripada Tupperware yang warna-warni. Sekarang itu lebih dominan orang-orang tuh pengennya estetik temanya. Nah, ini untuk dapur kotornya atau dapur tempat untuk masak. Ini memang didesainnya begini, nggak didesain sebenarnya. Ini dulu tuh kolam ya teman-teman, jadi nggak aku tinggiin. Banyak yang komentar katanya kalau masak gimana itu pegel. Jadi kita masak nggak banyak-banyak, kalau untuk masak untuk sehari-hari nggak terasa pegel kok. Bisa dipakein bangku di sini karena ada juga tempat duduk. Nah, kalau misalkan masaknya banyak kayak buat acara-acara itu ada tambahan kompor di bawah. Jadi kayak lesehan masaknya sambil duduk gitu. Nah, ini kondisi kalau misalkan menjelang maghrib. Jadi listriknya dinyalain seperti ini. Langsung balik lagi ke dalam. Ini adalah kamar mandi pertama. Jadi tadi dari kamar tadi yang dari luar itu ada kamar yang aku buat nyimpen barang-barang online waktu dulu. Nah, ini ada kamar mandi di sini. Ini kamar mandi aku tuh nggak di belakang gitu ya teman-teman, tapi di tengah-tengah. Nah, kalau ini adalah ruang kamar utama, ukurannya 4x5, lumayan luas di sini. Kalau misalkan kumpul semua anak-anak pun bisa di sini. Nah, di sini untuk perabotannya memang jadul banget, terutama yang ranjang itu ya teman-teman. Tempat tidurnya itu adalah suami yang beli dari semenjak belum nikah katanya. Masya Allah, masih awet aja. Nah, kalau yang hiasan dinding ini kita bikin dulu ada meja yang nganggur tapi bagus banget, bahannya dari jati. Akhirnya kita bikin meja panjang kayak gini ditambahin. Di sini juga ada lemari yang full sampai ke atas untuk nyimpan baju aku dan juga anak-anak, pokoknya semuanya aja di situ. Nah, di sini ada kamar mandinya. Kamar mandi yang lumayan viral gitu ya teman-teman, yang pernah aku bersihin. Masya Allah, ini kamar mandi membawa berkah banget. Ini kamar mandi kedua tapi lumayan lebih luas dari kamar mandi yang pertama yang tadi. Yang pertama itu untuk anak-anak, untuk tamu. Nah, kalau di sini ini adalah kamar mandi khusus untuk aku sama suami. Lumayan luas kamar mandinya, dominasi warna putih. Semoga videonya bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.